Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bira Maulana dan di sini saya akan memperagakan cara membuat use case diagram dalam Unified Model Language. Di sini saya akan memakai tools Lucid Chart, di mana kita akan menuju ke alamat lucidchart.com. Lalu kita buat halaman baru. Nah, di sini kita akan memilih shape yang kita butuhkan, yaitu tekan ini, More Shapes. Kita pilih yang WML, lalu use selected shapes. Nah, dalam use case diagram ada yang namanya aktor. Nah, dalam use case diagram ada yang namanya primary actor dan ada namanya secondary actor. Primary actor itu adalah subjek yang melakukan sesuatu, dan secondary ini adalah subjek yang terkena, yang mereaksi dari sesuatu yang dilakukan oleh primary actor itu. Ya, misalnya si primary actor ini meminta sesuatu, berarti secondary actor ini memberi sesuatu yang diminta primary actor. Nama aktor itu haruslah general dan tidak spesifik. Oke, dalam sistem ini saya akan membuat LMS atau Learning Management System, di mana primary aktornya adalah pengajar dan secondary aktornya adalah pelajar. Nah, setelah itu kalau kita buat sistemnya, nah sebuah sistem itu ditandai dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Oke, jadi dalam use case diagram tentu ada namanya use case. Sini adalah bentuk dari use case yang berbentuk oval. Use case menandakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para aktor. Dalam hal ini, misalnya kita dalam learning management system, si pengajar bisa melakukan buat kelas untuk dimasuki oleh pelajar. Maka use case ini kita namakan dengan buat kelas. Nah, begitu seterusnya. Apa saja lagi kegiatan yang dapat dilakukan dalam sistem kita buat dalam bentuk oval seperti ini dalam use case. Di dalam LMS, seorang pengajar bisa membuat kelas, bisa absen kehadiran, bisa unggah materi, buat pertemuan online, dan tambahkan tugas. Nah, jika kita ingin menambahkan use case lain ke dalam use case dasar tadi, misalnya setelah buat kelas, tentu si pengajar ini akan membagikan kelasnya kepada pelajar, maka ia akan membagikan kelasnya. Nah, di antara dua use case ini akan ada namanya relasi atau relationship, yaitu hubungan antara dua use case atau antara aktor dengan use case. Nah, salah satu hubungan ini adalah association. Association itu ditandai dengan garis penuh yang dibuat seperti ini. Ya, ujungnya tidak ada. Kita tarik garis dari tangan aktor ke bentuk oval dari use case seperti ini. Nah, garis ini disebut dengan asosiasi atau dalam bahasa Inggrisnya association. Nah, hubungan kedua yaitu antara use case dengan use case ada yang namanya include. Nah, apa itu hubungan include? Hubungan include adalah misalnya kita punya dua use case, 1 dan 2, maka include ditandai dengan garis putus-putus yang ada tanda panahnya dan dibuat seperti ini. Ditandai dengan notasi include. Nah, maksud dari include adalah jika yang satu adalah kanan dan dua adalah kiri, maka jika satu dilakukan, otomatis akan dilakukan yang dua. Itu adalah hubungan include. Kita praktikkan dalam sistem kita. Misalnya, si pengajar telah membuat kelas, maka otomatis kelas itu akan dibagikan ke pelajar. Maka ini kita tandai dengan relasi include, seperti ini. Bagikan ke pelajar berarti yang terlibat di sini yaitu antara si aktor pengajar dan aktor pelajar. Pakai garis penuh. Nah, untuk absen kehadiran itu dilakukan oleh pengajar. Kita membuat asosiasi. Oke, seperti ini. Dan setelah itu tidak ada lagi, yaitu si pengajar membuat absen, dan absen diisi oleh pengajar. Untuk unggah materi, relasi selanjutnya yang kita pakai yaitu extend. Maksud extend adalah jika ada dua use case, 1 dan 2,
Jika kita lakukan extend, maka garisnya adalah putus-putus dengan panah dari yang kanan ke kiri. Jadi seperti ini, ditandai dengan kata extend. Nah, maksud extend adalah jika satu dilakukan, maka mungkin akan terjadi dua. Jadi dua itu bersifatnya opsional. Nah, di dalam kasus kita tadi, unggah materi, mungkin saja pengajar mendapatkan komentar dari pelajar. Maka kita buat use case baru, menang komentar, dan relasi terhadap unggah materi, yaitu adalah extend. Nah, seperti ini. Maka unggah materi dilakukan oleh pengajar dan pelajar. Oke, dalam sebuah use case, mungkin saja sebuah use case tersebut memiliki dua hubungan, baik itu include maupun extend. Seperti contohnya, dalam use case buat pertemuan online, bisa saja kegiatan selanjutnya yaitu mengundang pelajar ke pertemuan online. Dan juga, bisa saja pertemuan itu tidak dilakukan sekarang, namun dijadwalkan ke waktu selanjutnya. Maka di sini, ketika pertemuan online dilakukan, maka pasti pelajar diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut. Namun, ada opsi untuk menjadwalkan waktu tersebut. Ini bisa dipilih ataupun tidak. Maka hubungan yang ini adalah include dan ini adalah extend. Nah, dalam sebuah use case, kita mungkin saja memiliki sebuah opsi dalam melakukan tindakan. Nah, itu kita bisa tandai dengan relasi generalization. Nah, generalization itu ditandai dengan garis penuh dengan ujung seperti ini dan jenis garis yang tidak melengkung namun siku-siku seperti ini. Misalnya adalah 1, 2, 3, maka 1 itu adalah yang general dan 2 dan 3 itu adalah spesifik. Maksudnya di sini, yaitu dalam melakukan aksi 1, aksi yang dapat dipilih berikutnya dapat menjadi 2 atau 3. Nah, bedanya ada juga yang namanya extension point. Nah, apa beda generalization dengan extension point? Kalau generalization itu, saat kita memiliki opsi, salah satunya harus dipilih. Namun, dalam extension point, jika kita memiliki sebuah opsi, salah satu dari opsi tersebut bisa dipilih namun tidak wajib. Jadi bersifat opsional. Namun kalau di sini salah satunya harus dipilih. Kalau di sini walaupun tidak ada yang dipilih pun tidak apa-apa. Oke. Hubungan ini namanya generalization. Yang ini adalah yang general dan ini adalah yang specialized. Nah, misalnya di sini tambahkan tugas. Si pengajar bisa saja menambahkan kuis atau meminta pelajar untuk mengupload file. Nah, maka opsi atau pilihan ini kita buat hubungan generalization berbentuk seperti ini. Nah, maka saat pengajar menambahkan tugas, pengajar dapat memilih untuk membuat kuis atau minta pelajar untuk mengupload file hasil tugas. Nah, di sini saya juga mau mengatur waktu tenggat dan juga setelah menambahkan tugas, sudah pasti tugas itu akan dinilai. Sama tambahkan nilai, dan yang opsional yaitu menambahkan waktu tenggat. Nah, di sini beri nilai bersifat wajib, maka hubungannya yaitu extend. Ditandai dengan garis putus-putus dan tanda panah. Maksudnya include, maksudnya adalah extend. Oke, yang tadi kita tambahkan dulu association-nya. Jadi sebuah pengajar itu bisa membuat pertemuan online. Nah, maka dalam pertemuan online tersebut, pelajar akan terlibat. Nah, di sini dalam menjadwalkan waktu, pelajar tidak terlibat, maka tidak perlu ditambahkan association. Nah, maka beri nilai itu akan dikembalikan kepada pelajar. Maka kita buat relasi association. Oke, bentuk terakhir yaitu extension point. Extension point ini sama seperti sebuah use case, cuman dalam sebuah kegiatan tersebut ada kemungkinan dilakukannya kegiatan lain. Misalnya di sini dalam sebuah use case ada poin 1 dan poin 2. Jika mengerjakan suatu kegiatan dalam use case ini, maka mungkin saja terjadi kegiatan lain, yaitu kegiatan 1 dan kegiatan 2. Contohnya dalam sistem kita, untuk menampilkan daftar pelajar yang dapat dilakukan secara opsional adalah menampilkan nilai rata-rata dan juga mengirim pesan. Nah, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya,
Bedanya extension point dengan generalization, di generalization ini salah satunya harus terjadi. Jadi dalam pilihan ini bisa terjadi ini atau ini. Dalam extension point ini bisa saja yang dua-dua ini dua-duanya memang tidak dilakukan sama sekali, itu nggak apa-apa. Nah, dalam ini menambahkan nilai rata-rata dan mengirim pesan itu sepenuhnya opsional. Maka kita tambahkan hubungan extend. Oke, di sini menampilkan nilai rata-rata dan mengirim pesan. Oke, kita tentukan aktor yang terlibat. Baiklah, ini dia hasil dari use case diagram yang telah kita buat. Ada dua aktor, sebagai primary aktor ada pengajar dan secondary aktor ada pelajar. Dalam use case yang ada beberapa use case yang bisa dilihat di sini. Dan kita telah mempelajari 4 tipe relasi, yaitu include, extend, generalization, dan extension point. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.